Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sahabat KPM, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah, yang mana dengan kehadirat Allah itu kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk terus belajar dan belajar. Tak lupa salawat beserta salam, marilah kita curahkan, limpahkan kepada penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah pada jilid yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas perihal aqaid secara ringkas. Sekarang kita akan melanjutkan pada pelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita membahas pelajaran yang ketiga ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, guru-guru, juga untuk KPM, khususnya untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah dan juga Faridun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Ma huwa tauhidu, apa yang dinamakan dengan tauhid? At-tauhidu, tauhid, huwa yaitu ilmun, suatu ilmu, yu'rafu bihi, yang mana dengan ilmu itu kita mengetahui apa? Ma, sesuatu yajibu, yang wajib, wama, dan suatu hal yastahilu, dan yang mustahil, wama yajuzu, dan suatu hal yang mungkin, yang wajib, yang mustahil, dan yang mungkin di siapa? Fi haqqillahi, di haknya Allah, wa haqqi rusulihi, dan haknya para rasulnya Allah, alaihimussalatu wassalam, dan baginya rahmat dan keselamatan. Jadi pada pelajaran yang ketiga ini kita akan membahas perihal tauhid. Apa sih yang dinamakan dengan tauhid? Tauhid itu adalah suatu ilmu yang mana dengan ilmu itu kita bisa mengetahui apa aja sih yang wajib, yang mustahil, dan yang mungkin, yang jaiz adanya di hak Allah dan ada pada rasul-rasulnya Allah. Kemudian kam aqsamul hukmil aqli, ada berapa bagian daripada hukum akal. Jadi hukum-hukum akal ini dibagi. Ada berapa? Aqsamul hukmil aqli salasatun. Pembagian hukum akal itu ada 3. Maksudnya yaitu hukum akal itu suatu hal yang disandarkan kepada akal. Itu ada 3. Ada wajibun, yang pertama ada wajib, wa mustahilun, dan mustahil, wa jaizun, dan yang mungkin, yang jaiz. Jadi hukum akal itu suatu hal yang disandarkan kepada akal itu ada 3. Yang pertama ada wajib akli, kemudian ada mustahil akli, kemudian ada wajaizun, dan ada yang jaiz akli atau yang mungkin. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan mustahil, apa yang dimaksud dengan jaiz. Jadi ma huwal wajibu, apa yang dinamakan dengan wajib akal? Maksudnya al wajibu, wajib
Huwa yaitu alladzi, suatu hal yang la yumkinu adamuhu, tidak mungkin ketiadaannya. Jadi al-wajib. Jadi maksud daripada wajib akal itu adalah suatu hal yang nggak mungkin ketiadaannya. Jadi pasti hal itu wajib dan harus ada di satu hal, disandarkan kepada misalkan tadi kepada Allah, kepada Rasul. Jadi misalkan wajib akli pada Allah itu suatu hal yang wajib adanya di zat Allah. Kemudian apa yang dinamakan dengan mustahil? Mahwal mustahilu, apa yang dinamakan dengan mustahil? Mustahil akli ini adalah huwa yaitu alladzi, suatu hal la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin adanya. Maksudnya ini kebalikan daripada wajib ya. Jadi maksud mustahil ini adalah suatu hal yang tidak mungkin ketiadaannya, yang tidak mungkin adanya. Jadi pasti tidak ada. Misalkan kalau di Allah tidak ada pastinya di zat Allah. Kemudian selanjutnya wal jaizu, suatu hal yang mungkin. Jadi kalau mungkin itu antara ada dan tiada, antara wajib dan mustahil gitu. Al jaizu, jaiz yaitu huwa alladzi, suatu hal yumkinu yang mungkin adanya. Mungkin apa nih? Wujuduhu, adanya suatu hal tersebut, wa adamuhu, dan ketiadaannya suatu hal tersebut. Jadi maksud daripada ketiga hukum akal ini adalah kita sandarkan kepada haknya Rasul dan haknya Allah adalah suatu hal yang wajib. Nanti kita akan membahas apa sih maksudnya wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Yang dimaksud dengan wajib akli itu adalah kita suatu hal yang hukum yang kita sandarkan kepada akal, bahwa suatu hal ini wajib nih adanya di hak Allah. Kemudian suatu hal ini pasti mustahil suatu hal ini tidak ada di Allah gitu. Contohnya seperti apa? Kemarin kita sudah membahas bahwa contohnya Allah itu maujudun, Allah itu basir, Allah itu alim, Allah itu hayyun, Allah itu qadir. Nah, itu semua salah satu yang wajib kita imani bahwa itu memang ada. Kita harus meyakini bahwa dengan kita mengetahui bahwa itu tuh wajib adanya di Allah, dengan itu kita meyakini, mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu memang wajib ada, wajib hidup, wajib berkuasa, wajib secara akal, bahwa Allah itu mendengar, melihat gitu. Dan juga mustahil daripada kebalikannya daripada yang tadi, sifat yang wajibnya Allah. Misalkan Allah itu tidak ada, itu tidak mungkin, itu mustahil. Allah itu tidak mendengar, itu tidak mungkin. Allah itu tidak berbicara atau tuli atau itu Allah tidak mungkin. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa yang wajib ada di Allah itu seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, dan seterusnya. Begitupun hak-hak yang ada di Rasul. Contohnya Rasul itu wajib sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu wajib adanya di Rasul. Adapun yang mustahilnya adalah khizib, khianat, khitman, balada, itu tuh tidak mungkin, mustahil adanya di haknya Rasul. Kemudian ada juga yang jaiz. Kalau yang jaiz itu contohnya kalau disandarkan kepada Allah adalah Allah mungkin saja melakukan suatu hal yang tadinya ada jadi tidak ada, yang tadinya tidak ada jadi ada. Itu suatu hal yang mungkin bagi Allah, jadi tidak dipaksakan, itu sesuai dengan kehendak dan kuasanya Allah. Adapun yang jaiz di Rasul adalah contohnya karena Rasul adalah seorang manusia, namun manusia pilihan. Jadi ada beberapa sifat-sifat manusia seperti kita, contohnya Rasul tidur, Rasul makan, Rasul minum, Rasul berpergian. Itu ada suatu hal yang jaiz adanya di seorang Rasul. Jadi maksud daripada tauhid tadi adalah tauhid adalah suatu ilmu yang mana dengan ilmu ini kita mengetahui apa aja sih yang wajib di Allah, apa aja sih yang mustahil di Allah, apa aja yang wajib di seorang Rasul, apa aja yang mustahil adanya di seorang Rasul, dan juga yang jaiz di Allah juga di seorang Rasul. Jadi dengan kita mengetahui pembagian hukum akal tadi, kita bisa mengetahui, kita bisa jadi lebih tambah lagi keimanan kita dengan kita mengetahui suatu hal yang wajib di Allah, suatu hal yang mustahil di Allah, suatu hal yang jaiz di Allah. Baiklah sahabat KPM, semoga dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa lebih lagi mengetahui perihal tauhid. Dengan kita mengetahui perihal tauhid, kita juga bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua.
Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabatil lana fi dinina. Tawasana bita'lumin, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.